Assalamualaikum Mbak. Selamat siang, Pak. Iya, saya Pak D Purba dari INS TV. Ingin mendengar kisah-kisah inspiratif dengan, dan kebetulan pemirsa, beliau ini salah satu pemenang lomba Inotek yang baru saja kami lakukan dari Dinas Badan Balitbangda. Dianya juara 1 Alhamdulillah. untuk kategori peningkatan ekonomi. Jumpa lagi pemirsa, kali ini kita akan mengunjungi dan ingin mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari seorang pengusaha yang ex-migran. Sekarang beliaunya mempunyai usaha selain dari produk-produk makanan dan minuman, juga ada produk craft juga. Bagaimana kisah-kisah beliau dan kisah inspiratifnya, kita ikutin ya. Oke pemirsa, kali ini kita berada di bengkel kerjanya Mbak Ida. Apa? Modita Art dan Kreatif. Oke. Ini kita bisa melihat di sini bahan baku kayu jati, dan ini kayu jati yang limbah ya. Ini bukan yang kayu jati yang grade A yang untuk furniture, tapi beliaunya ini memanfaatkan dari limbah. Bagaimana kisahnya? Monggo, akan kita dengar sendiri dari Mbak Ida. Mbak Ida, Workshop Modita Art and Kreatif. Nah, bahan baku yang kita gunakan ini turunan dari furniture. Kalau di furniture ini seperti ini tidak masuk, tapi kita bisa manfaatkan atau berdayakan dengan membuat beberapa desain seperti kotak ini, ataupun spatula. Nanti saya tunjukkan. Saya mau mengenalin mesin-mesin yang kita gunakan untuk mengerjakan kerajinan kayu jati. Ini kita nyalakan dulu. Ini namanya mesin langsor, kemudian ini ada batunya, didirikan. Kemudian ini untuk menghaluskan kayu ini, jadi kita tidak kayu jati ini maksudnya yang sudah jadi, kita mau finishing, last finishing, kita tidak menggunakan minyak ataupun benda-benda yang lain, cukup dengan alami, karena kayu jati ini sudah mengeluarkan minyak sendiri, minyak alami. Kotak yang sudah jadi kita mau langsor, ini seperti ini ya. Sekarang kita langsor dulu. Sekarang begini hasilnya, mengkilat, serat-seratnya nampak alami dan saya rasa memang mewah sekali untuk kayu jati dibanding dengan kayu-kayu yang lainnya. Nah, ini sebelum dirangsang seperti ini, kalau sudah dirangsang seperti ini. Nah, sekarang saya ditemani mencatat data ya. Tapi kemarin cuma satu, yang lainnya ada di rumahnya masing-masing. Kerjakannya di rumahnya masing-masing untuk pekerjaan ini sangat fleksibel sekali. Ini namanya mesin bubut. Kita lagi bubut biasanya gini berjalan berapa lama mas? Gantung modelnya juga ini. Gitu. Ini kalau piring-piring ini lebih cepat daripada gelas-gelas itu. Ini mas siapa ini? Kalau ini buat piring. Mas ini. siapa namanya? Nah, saya Hamim. Oh mas Amin.
tadi pakai piring ya. Nah, piring yang kita rebut tadi, kalau modelnya tergantung pesanan. Ini kebetulan pesanannya seperti ini. Berarti nggak sampai 1 hari ya Mas bikin gini ya? Nggak sampai, ini hitungan menit jadi ini. Oh gitu ya, berarti memang punya keahlian khusus ya? Ya. Oh. Berapa lama sampean sudah bekerja seperti ini? Saya mulai kerajinan tahun 2018 bulan November. Gitu ya, bekerja sama dengan Mbak Ida? Belum dulu. Oh dulu ya? Masih sendirian. Tapi sekarang? Sudah ada mitranya itu tadi. Oh gitu ya. Tapi hampir semua model ada di sini ya? Iya. Oke. Tempat workshop kami kebetulan mitra kerja kami masih satu, sedangkan pekerjaan kami ini sangat fleksibel, bisa dibawa pulang, dikerjakan setelah aktivitas-aktivitas teman-teman di rumah. Nah, harapan kami mudah-mudahan dari pemerintah daerah kita diketemukan buyer, Oh, gitu. bisa-bisa kita ekspor karena kayu jati ini sudah sangat mewah dan memang merupakan Pak Bupati Kediri, terima kasih kemarin diselenggarakan lomba inovasi. Setidaknya inspirasi kami, hasrat-hasrat kami, kemudian pemikiran kami yang kami inginkan bisa tersalurkan. Mudah-mudahan kami diketemukan dengan buyer-buyer sehingga menjadi produk unggulan Kabupaten Kediri karena sangat melimpah sekali bahan baku yang kita miliki dari kopi, kayu jati. Ini limbah, ini belum yang aslinya. Saya tidak tahu lagi kalau asli mungkin luar biasa Kediri potensinya nanti kalau bisa di pasaran internasional. Kabarnya kemarin juara 1 ya Mbak? Alhamdulillah. Ini merupakan ajang, mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer inovasi untuk UKM-UKM kita yang ada di Kediri. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi, dengan kami pasti berpikir untuk membuat inovasi yang merupakan ciri khas dari Kediri. Kalian semua atau Anda semua saya bawa ke workshop saya ini untuk bikin kotak atau box kopi. Nah, apa hubungannya? Oh, hubungannya sangat luar biasa. Ini peluang usaha yang luar biasa yang harus kita gali dan harus kita benar-benar kita kelola secara profesional seperti di luar negeri. Nah, kalau Anda tahu di Cina identik dengan mooncake, yaitu kue, kemudian kemasannya yang sangat luar biasa, membuat mooncake itu menjadi sangat mahal sekali karena kemasannya yang luar biasa juga itu. Dan itu menjadi identitas atau identik dengan negara Cina. Nah, kalau di Indonesia kopi itu sangat banyak. Dengan kita juga punya kayu jati yang banyak juga, meskipun limbah-limbah itu bisa kita gunakan, bisa kita berdayakan. Nah, limbah-limbah kayu jati itu kita bikin box seperti ini untuk box kopi. Kemudian dalamnya bisa dikasih bludru. Kemudian di sininya bisa di custom, diukir menggunakan laser grafir sesuai dengan permintaan dari customer. Apapun ukirannya bisa di sini. Nah, kalau kopi dimasukkan di sini dengan boxnya yang luar biasa jati ini, saya yakin mempunyai kopi tersebut mempunyai daya jual yang Ini hasil produknya ya? masih mentah, sebenarnya dibuat gayung seperti ini tapi belum ada. Jadi ada campurannya buat apa? Sama areng. Ini untuk sekarang saya mau menunjukkan bagaimana tutorial menyeduh kopi drip bag. Ini seperti ini kemasannya, kemudian kita buka. Dalamnya seperti ini. Ini namanya kemasan drip bag. Awal mulanya kalau Anda seorang penikmat kopi pasti ngerti
kopi V60 yang Vietnam itu. Nah, yang pakai cerong tabung itu. Nah, sekarang diinovasi oleh orang Jepang. Ini dibuka dulu ya, disobek atau digunting, kemudian dicantolkan di sini. Nah, kemudian airnya kita tuangkan. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu tetesannya sampai tetesan terakhir. Kemudian siap kita untuk menikmati coffee drip bag dengan varian coffee ginger. Kemudian kita angkat, kita perah. Kita singkirkan. Kopi siap. Jati itu pemirsa itu identik dengan Indonesia. Ini representasi kekayaan alam kita. Kopi ini kita punya gitu loh ya. Di dunia ini kita punya. Kenapa tidak harganya bisa tinggi? Kalau orang negara-negara lain itu bisa packing yang mahal-mahal, jualnya mahal-mahal, daya tawarnya tinggi. Kenapa kita enggak gitu? Nah, salah satu solusinya saya berpikir kenapa tidak memakai kayu jati, kita manfaatkan kekayaan alam kita yang lain gitu. Kayu jati ini sangat mewah, Pak. Di Indonesia punya ini. Ini di Eropa juga enggak ada. Iya betul. Di mana-mana enggak ada, cuma di Indonesia. Dan ini kita bisa bersaing dengan produk-produk unggulan dari negara-negara lain gitu. Sedangkan kopinya ini, Pak, ini kemasannya dalam drip bag atau saring gitu. Jadi Itu sudah menggunakan kemasan yang sangat modern sekali. seperti ini nanti jadinya. Inspirasi. Iya. Ini metamorfose dari V6 yang seperti corong itu, yang dari besi, itu sangat tidak praktis dan hanya ada di kafe-kafe terkenal. Betul. Yang besar, yang mewah. Tapi setelah ada menggunakan drip bag seperti ini, orang biasa pun kalau punya duit kita bisa, bukan bergaya ya, kita bisa menikmati kopi mewah seperti itu. Iya. Ya pemirsa, saya Ida Royani, mantan PKI atau sekarang namanya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia PMI. Sekarang saya menjadi PMI Purna. Dulu saya bekerja di Singapura sekitar 10 tahun lebih, kemudian langsung ke Hong Kong. Kemudian di sana saya belajar macam-macam lah. Sebab kalau di Hong Kong setiap hari Minggu itu kita libur, Pak. Nah, pada hari libur itu saya manfaatkan untuk upgrade lah, ya belajar. Saya ngambil sarjana di sana, juga selesai di sana. Ya, memutuskan untuk pulang ke tanah air. Itu pikiran saya ini satu, saya ingin membuka usaha, peluang membuka usaha atau entrepreneur. Nah, saya jatuh bangun juga dulu usaha di kacang, kemudian sudah oke, sudah stabil, tapi akhirnya bahan bakunya susah sekali, akhirnya gulung tikar. Nah sekarang bikin kafe, nah sekarang lagi bikin kopi ini, dan mungkin insya Allah kopi ini saya sudah agak nyaman, cocok sekali dengan passion saya, suka kopi, dan mungkin ini salah satu produk yang perlu dan harus kita pasarkan di luar negeri. Begitu kopi ini semua orang di luar negeri pasti suka, pasti kenal, pasti mau gitu, maunya, peluangnya usaha cukup tinggi. Nah, pemirsa, sampai saat ini kita ada 3 varian, yakni kopi hijau, ini kopi kacang hijau, Pak, kemudian kopi jahe atau Excelsa Coffee Ginger, kemudian ada Excelsa Coffee single origin murni, kalau bahasa Indonesianya single origin itu murni. Ada 3. Kemudian kemasannya ada standing pound, kemudian ada flat bottom yang gusset itu, kemudian drip bag seperti ini. Kemudian yang terakhir ini yang sangat eksklusif, ini pakai kotak kayu jati. Dan next sekarang kita lagi di R&D mengembangkan kopi kelor moringa.
Wow. Iya. Moringa Iya. dijadikan kelor, Kopi, dijadikan kopi. ya, kopi, maksudnya racikannya itu Pak nanti, Racikannya ya, berarti kopi moringa dicampur dengan bahan baku moringa atau kelor. atau daun Kelor, kelor. ya. Kopi Jati ini atau produk dari kami ini merupakan jawaban untuk kita di masa pandemi. Dengan adanya usaha ini Pak, Iya, ibu-ibu setelah ini perlu masukan juga karena macet ini dalam masa pandemi ini. Ibu-ibu setelah masak bisa bantu saya goreng kopi, kemudian teman-teman pemuda yang habis sekolah itu setelah merumput ataupun setelah bantu orang tuanya di pasar bisa bantu saya juga, kita bekerja sama bikin kerajinan ini. Wow, termasuk membuka lapangan Di masa pandemi ini kerjaan jawaban ini ya. inspiratif sekali. Oke pemirsa, setelah kita ikuti kisah-kisah inspiratif beliau saat memulai usahanya sebagai ex PMI, pekerja migran Indonesia, dan sekarang sudah beralih profesi menjadi seorang pengusaha. Saatnya kita menikmati kopi produksi beliau. Kita coba ya guys. Guys, ini benar-benar kopi guys. Dari kopinya sendiri, roastingnya, dan penyajiannya yang sangat unik, sungguh luar biasa guys. Oke guys, salam inspirasi.